Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah melewati angka 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran pada usia Kabinet Merah Putih semenjak dia disumpah pada tanggal 20 Oktober 2024 baru lalu. Tentu apalah artinya hitungan hari 100 hari jika dibandingkan dengan 5 tahun ke depan kepemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran. Akan tetapi setidaknya angka 100 hari ini akan dapat menjadi patokan bagi rakyat. Apakah mungkin 5 tahun ke depan Prabowo Subianto dan Gibran bisa membawa rakyat Republik Indonesia yang jumlahnya sekitar 280 juta yang tersebar pada 17.000 pulau di Republik ini ke arah yang lebih baik, yang maju dibandingkan dengan 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Ini memang sebuah pertanyaan yang perlu dijawab dan kita akan coba bicarakannya pada kesempatan ini. Sahabat BN, setelah kita melihat 100 hari masa kepemimpinan Prabowo Gibran, kita bukannya bisa tersenyum, tetapi kita sedikit agak terenyuh. Kenapa demikian? Selama 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran ini yang terlihat permukaan baru duka dan lara. Duka yang paling mengejutkan pada 100 hari masa kepemimpinan Prabowo adalah ketika OCCRP, sebuah organisasi wartawan investigasi internasional yang bermarkas di Belanda, menobatkan mantan Presiden Joko Widodo sebagai seorang tokoh dunia paling korup untuk tahun 2024. Ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kepemimpinan Prabowo Gibran yang merupakan pelanjut dari kepemimpinan Jokowi akan berpengaruh bagi dunia terhadap kepercayaan dunia kepada Indonesia 5 tahun ke depan, terutama dari sisi penanaman modal asing di Indonesia. Kalau saja negara lain atau investor asing menganggap ini mengejutkan dan menganggap mereka kalau mantan pemimpin yang dilanjutkan oleh kepemimpinan Prabowo Gibran sekarang saja masuk kepada daftar tokoh dunia paling korup, bagaimana kita bisa percaya 5 tahun ke depan atas kepemimpinan pelanjutnya akan bisa kita aman menanamkan modal di Indonesia, apalagi beruntung. Sebab kalaulah cap korup ini tercap kepada seorang mantan presiden yang baru saja digantikan oleh kepemimpinan sebuah rezim, dapat kita bayangkan sengkarut berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang telah terjadi selama kepemimpinan Jokowi belakang ini. Mungkin saja akibat penyalahgunaan wewenang ini bisa jadi korupsi merajalela dan juga bisa jadi hukum tidak punya kepastian. Bisa jadi juga demokrasi tidak tumbuh. Terhadap hal-hal ini tentu akan menakutkan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini satu beban berat yang harus disandang oleh kepemimpinan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Yang kedua, dengan Wakil Presiden Gibran yang tampaknya selama 100 hari ini tidak terlihat ke permukaan gerak langkahnya, kecuali hanya sekadar
pergi ke masyarakat membagi buku dan susu. Dan kemarin ini ada satu gebrakan di Istana Wakil Presiden yang dinamakan lapor Mas Wapres sekarang sudah hilang. Artinya Wakil Presiden sekarang ini terkesan tidak bisa membantu Presiden di dalam mewujudkan visi dan misi yang telah mereka janjikan kepada rakyat ketika kampanye tempo dulu. Artinya apa? Presiden akan dinilai oleh publik, baik publik nasional maupun internasional, ke depan mungkin bekerja sendiri tanpa terbantu oleh wakilnya. Selanjutnya yang juga dilihat selama 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran ini, banyaknya bermunculan hal-hal yang mengejutkan di era selama kepemimpinan Jokowi. Apa itu? Banyak sekali. Di antaranya hebohnya tentang pagar laut dan sertifikat tanah dalam laut di perairan pantai utara Banten, tepatnya di Kabupaten Tangerang sekarang ini. Terhadap pagar laut ini, sungguh ini sangat memprihatinkan bagi rakyat. Demikian juga dengan adanya sertifikat tanah dasar laut yang sudah nyata-nyata dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip 8 garing tahun 2010. Dilarang, sekarang ternyata ada. Dan pagar laut ini, waduh, telah sangat membuat terbongkar permukaan sengkarut yang terjadi di dalam kepemimpinan Jokowi tempo dulu. Sehingga Presiden Prabowo terpaksa dengan tegas memerintahkan pada TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar laut ini. Bayangkan, biaya pembongkaran pagar ini diperkirakan akan mencapai puluhan miliar karena panjangnya sampai 30,16 kilometer. Sahabat BN, itu diantaranya sengkarut yang terjadi selama 100 hari kepemimpinan Prabowo. Apa terobosan? Pasti belum kelihatan lagi. Karena itu rakyat melihat sekarang ini Prabowo 5 tahun ke depan ini punya tantangan yang bukan sedikit beratnya untuk memajukan Indonesia, setidaknya untuk mengubah wajah Indonesia dari wajah yang 10 tahun ini sangat akrab dengan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelemahan KPK, dan penggerusan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi, dan banyak lagi yang lain. Karena itu, sahabat BN, rakyat sekarang ini dengan sangat terpaksa, tampaknya was-was dengan kemampuan rezim sekarang ini untuk mencapai visi misinya dalam 5 tahun ini. Apalagi kalau kita lihat dengan apa yang terjadi di tubuh kabinet merah putih pimpinan Prabowo sendiri. Kabinet yang gemuk, yang banyaknya bukan main, mencapai 100 orang lebih anggota kabinet ini, yang mungkin kabinet yang tergemuk, yang terbesar di dunia. Mungkin banyak sekali hal-hal aneh yang terjadi selama 100 hari terbentuknya kabinet ini. Antara lain adanya menteri dari Prabowo ini yang membuat surat pribadi di atas kertas kop surat
kementeriannya. Ini tentu saja aneh dan membuat tergerus kepercayaan rakyat kepada kabinet ini jadinya. Selanjutnya, adanya anggota kabinet Prabowo yang mundur karena terjadinya gejolak di tengah publik akibat dia merendahkan seorang penjajah ST. Ada lagi persoalan mobil R36 yang heboh, yang pada awalnya ini menolak, bukan mobil saya. Akhirnya mengakulah Raffi Ahmad, seorang anggota kabinet dengan jabatan utusan presiden, bahwa dia yang punya mobil, yang ketika mobil itu menurut Raffi Ahmad dia tidak ada di dalamnya, tetapi mobilnya dikawal oleh patwal, dan patwal itu menunjuk-nunjuk dengan arogan seorang supir taksi karena supir taksi memotong mobil tersebut. Hanya tidak simpati dengan apa yang terjadi pada mobil RI36 ini. Di samping itu, berbagai fenomena pun terjadi yang kurang sedap. Namun kita melihat sekarang ini, sahabat BN, terutama ketika rakyat melihat gerakan Prabowo di dalam berupaya menuntaskan kasus pagar laut dan sertifikat tanah dalam laut di Banten ini, rakyat melihat Prabowo punya niat baik untuk rakyatnya. Tetapi seiring dengan itu, rakyat pun melihat anggota kabinet Prabowo ini ada yang terkesan tidak 100% loyal kepadanya. Ini tentu saja akan menghambat kelancaran program-program yang ada di kabinet Prabowo ini nanti. Apa itu? Satu hal yang bisa kita lihat, ketika Prabowo menugaskan atau memerintahkan agar dibongkar pagar laut ini, ada menterinya, Menteri KKP Trenggono, yang seperti menentang, meminta agar jangan dulu dibongkar pagar laut ini, dengan alasannya karena pihaknya sedang melakukan penyidikan tentang pelaku pagar laut ini atau tentang siapa pemilik pagar laut ini. Tentu saja ini mengejutkan, tidak pernah terbayangkan oleh publik dan tidak pernah terjadi selama ini seorang menteri menentang kebijakan atau perintah presiden. Tentu di balik itu rakyat bertanya, ada apa ini? Dan rakyat jadinya punya berbagai spekulasi. Ada di antaranya rakyat yang berspekulasi bisa jadi ini dikarenakan kaitan antara pagar laut ini dengan PIK 2 sangat erat sekali. Dan PIK 2 ini diketahui oleh publik yang punya adalah Aguan. Aguan ini adalah orang yang dikenal sangat dekat dengan Jokowi. Dan rakyat malah menganggap masuknya PIK 2 ini ke dalam status program strategis nasional PSN bisa jadi karena kedekatan hubungan Jokowi dengan Aguan selama ini. Dan ketika rakyat melihat erat kaitan pagar laut ini dengan Aguan, dengan PIK 2, apalagi ditemukan oleh Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid, bahwa sertifikat tanah yang statusnya khususnya HGB di perairan pantai barat Banten ini adalah milik anak perusahaan PIK 2, maka dan jadinya semakin punya kecenderungan untuk beranggapan bahwa beraninya Menteri KKP menentang kebijakan Prabowo untuk membongkar pagar ini karena bisa jadi ada tekanan
dari aguan Don Jokowi agar jangan ini dibongkar. Karena kalau dibongkar tentu akan merugikan aguan atau PIK 2. Dengan demikian publik jadinya berspekulasi bahwa terkesan sekarang ini dalam kabinet Prabowo Gibran ini ada dua matahari. Satu pedomannya ke istana, satu pedomannya ke Solo kepada Jokowi. Dan ini tentu menambah beratnya beban Presiden Prabowo. Sahabat BN, kembali kita kepada 100 hari kepemimpinan Prabowo. Rakyat tentu berharap landasan 100 hari kepemimpinan Prabowo ini akan bisa dijadikan tempat berpijak untuk meninggalkan yang jelek yang terjadi selama 100 hari ini, untuk membawa yang baik kalau ada, dan kalau tidak ada yang baik untuk mengubah yang jelek ini kepada yang baik 5 tahun ke depan. Namun sahabat BN, rakyat tentu bisa berharap agar Prabowo tidak sama kepemimpinannya dengan Jokowi. Walaupun Prabowo pelanjut Jokowi, kalau sama kepemimpinan Prabowo dengan Jokowi, rakyat bisa jadi nanti akan marah kepada Prabowo sebagaimana marahnya rakyat sekarang kepada Jokowi. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.